Oke, kembali lagi bersama saya, Kadarega Prayoga dengan NIM akhiran 1005. Nah, di mana pada video kali ini saya akan membahas yang pertama itu ada stored procedure. Nah, stored procedure ini merupakan wadah fungsi pernyataan untuk menyimpan sebuah query agar dapat digunakan kembali. Dalam stored procedure juga dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Nah, untuk penulisan stored procedure itu yang pertama ada delimiter $, kemudian kita create procedure dengan nama procedure yang akan kita gunakan, kemudian begin. Nah, di dalam itu kita tuliskan sintak operasinya, kemudian end $, kemudian delimiter. Nah, untuk parameter yang ada dalam stored procedure ini yang pertama ada in. Parameter ini mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam stored procedure tetapi nilainya tidak dapat diubah dari dalam stored procedure. Kemudian ada out, di mana mode ini mengindikasikan bahwa stored procedure ini dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil. Kemudian ada parameter in out, di mana mode ini merupakan kombinasi dari mode in dan out. Nah, untuk lebih jelasnya dalam penerapan stored procedure ini, saya akan demokan secara langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan stored procedure. Namun di sini saya telah menyiapkan sebuah database dengan nama DB Warung Makan, di mana sudah terdapat tabel-tabel sini. Namun untuk stored procedure yang akan saya buat saat ini akan lebih fokus kepada ke tabel pelanggan. Yang mana di sini sudah ada ID pelanggannya, nama pelanggan, ID status pelanggan, kemudian deposit limit, nomor telepon. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah stored procedure untuk mengetahui golongan dari member mereka berdasarkan limitnya. Jadi di sini sudah ada deposit limit dari masing-masing member. Itu nanti saya ingin mencari golongan member mereka itu apa gitu. Di sini kita mulai saja. Kita ketik delimiter $, create procedure, namanya itu level member, kemudian di sini kita masukkan parameternya. Di sini kita menggunakan parameter in dengan variabel nama berupa varchar ya. Bisa kasih 50. Kemudian kita gunakan parameter out. Di sini jadi di sini langsung pengimplementasian dari parameter in dan out yang sudah saya jelaskan pada PPT. Oke, di sini kita kasih nama variabelnya itu level mem dengan varchar juga. Varchar kasih 50. Oke, tutup. Nah, sekarang kita begin. Dalam begin ini kita ketik sini di dalam begin kita deklarasiin dulu. Clear limit member itu menggunakan desimal 12,0. Kita setting defaultnya itu 0. Defaultnya 0. Oke, titik komanya jangan lupa. Dan kita di sini operasinya select deposit limit into limit member from berdasarkan tabel pelanggan. Oke, where dari nama pelanggan like, ini kita pakai concat ya, concat. Oke, sini pakai concat nama. Oke, titik koma jangan lupa. Kemudian di sini kondisinya if limit member itu lebih besar dari 199.000 and limit membernya kurang dari 300.
100.000, dan setting dia set level meme-nya, level meme-nya itu jadi kategorinya silver. Oke, koma jangan lupa. Kemudian else if, kondisi selanjutnya else if jika limit membernya itu lebih besar dari 299 and limit membernya itu kurang dari 500.000, set dia level meme-nya jadi gold. Titik koma, kemudian else if lagi, kondisi berikutnya limit membernya itu lebih besar dari 499 and limit membernya itu kurang dari 100.000. Apa nih? Bukan 1 juta. 1, 2, 3. Apa nih? 1, 2, 3 lagi 1. Oh, pas deh. 1 juta ya. 1 juta dan sini kita lupa dan ya. Oke. Dan set dia level meme-nya itu dengan nama diamond and di sini else kita set dia level meme-nya itu diamond. Jadi di atas dari lebih dari 100.000 juga diamond ya. Di atas 1 juta juga diamond gitu. Maaf. Diamond titik koma, di sini juga titik komanya jangan lupa. Oke, segini aja sih query-nya. Kita end $, delimiter. Oke, aman sih harusnya. Kita coba execute. Wow, ada error di dekat diamond. Oh ya, ini coba lagi, masih error di dekat line 13, right near. Oke, jadi errornya itu di dekat ini kita kurang and if ya guys, and if oke, titik koma. Semoga bisa. Oke, di sini masih error. Oke, ini kayaknya nih sama kayak sebelumnya saya coba. Ini emang database saya agak error sedikit. Coba kita ini refresh step procedure. Ini level membernya sudah masuk. Coba kita alter dulu. Coba kita ulang execute. Oke, sudah sukses semua ya. Jadi ini untuk pemanggilannya itu kita bisa call. Sini kita call level member. Di sini namanya coba kita lihat di sini untuk tabel pelanggan. Misalnya di sini yoga.
Ini kita hasil. Oke, kita coba execute dulu. Sukses. Coba kita panggil sekarang, select add hasil. Sini dia diamond 7B. Oke, tadi tabel datanya di sini yoga, deposit limitnya 500.000. Terus yang keluarnya itu hasilnya dia golongan level member diamond. Nah, sini dapat kita lihat bahwa limit membernya di atas 499 sampai di bawah 1 juta ini diamond gitu ya. Jadi kurang lebih ini sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Oke, misalkan di sini kan nih level meme-nya nih aslinya ini kita ganti aja nih ke brown. Berarti lain dari itu anggap saja brown. Kemudian kita execute ulang. Oke, sudah. Di sini coba kita tes lagi. Sukses hasilnya masih diamond, berarti benar. Kan sini yoga dia deposit limitnya kan 500.000. Di sini di diamond ini di atas 499.000 sampai di bawah 1 juta itu dia kurang dari 1 juta itu masuknya ke member diamond. Kemudian misalnya ini kita coba ambil si Nana, kita ganti Nana, coba kita execute, select hasilnya Nana, dia silver. Di sini kita lihat tabel datanya Nana, dia deposit limitnya itu 200.000 ya. Di sini untuk silver 200.000, di atas 199.000 kurang dari 300.000 dia merupakan member silver. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai, dia silver. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan parameter in out ya. Kita coba di sini. Sekarang saya ini ingin membuat sebuah prosedur di mana ingin menghitung jumlah banyak harga yang mempunyai menghitung jumlah barang yang mempunyai harga sejumlah sekian. Misalnya saya ingin di sini dari tabel menu itu barang apa, berapa banyak harga barang yang memiliki harga 2.000 ataupun 25.000. Misalnya sini jumlah barang yang memiliki harga 2.000 itu kan ada berapa nih? 1, 2, ada 2 barang. Nah, seperti itu. Saya ingin mencari berapa banyak barang yang memiliki harga sekian, seperti itu. Kita mulai saja di sini penggunaan delimiter seperti biasa. Delimiter $, create prosedur banyak barang. Ini penggunaan parameternya in out a berupa integer saja, value nya 11, tutup, kemudian begin. Di dalamnya kita select count, hitung berdasarkan ID menu, kemudian ID menu, kemudian into a from tbl menu, where dimana harga sama dengan A, dimana file harga pada tabel menu itu sama dengan A. Kita deklarasi ini seperti itu. Kemudian ini saja sih apa namanya pengoperasiannya. Kemudian kita end saja sintaknya, end $, seperti biasa, delimiter koma. Seharusnya berhasil. Oke, sukses. Kita refresh dulu.
Coret prosedurnya di sini dari banyak barang di sini sudah masuk. Sini sudah masuk ya. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita coba panggil saja ya. Di sini kita set dulu parameter i-nya. Kita cari harga 2000. Berapa banyak barang yang memiliki harga 2000. Kita set A ke 2000. Sukses. Kemudian call harga sukses dan kita select sini banyak barang yang memiliki harga 2000 itu sebanyak 2. Kita lihat di sini 2000 ada 1 dan 2. Nah, coba kita misalnya set di sini harganya 1000. Kita langsung aja sekalian ya. Set di sini sebanyak 3. Kita lihat yang memiliki harga 1000, 1, 2, 3. Oke. Jadi sesuai ya. Yang memiliki harga 1000 itu ada 3 barang. Oke, mungkin sekian dari store prosedur. Kita lanjut ke trigger. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai trigger. Di mana trigger ini merupakan kumpulan script yang berhubungan dengan tabel, view, ataupun skema yang dijalankan secara otomatis ketika terdapat event yang dijalankan. Event tersebut meliputi operasi yang biasa dilakukan dalam mengolah database, dalam DDL, DML, dan operasi lainnya. Nah, dalam penulisan trigger ini, kita buat create trigger, nama triggernya, kemudian ada pilihan before atau after, kemudian insert, update, atau delete, on nama tabel, for each row, begin, nah di dalamnya itu ada operasinya, kemudian end. Nah, untuk keterangannya itu, nama trigger ini yang dibuat sesuai dengan karakteristik penamaan dalam SQL itu, setelah kita mau buat seperti apa. Kemudian ada before after, ini menunjukkan bahwa waktu untuk mengeksekusi trigger secara otomatis apakah sebelum atau sesudah perubahan pada row data table. Jadi pilihannya adalah after atau before. Kemudian ada insert, update, atau delete itu digunakan untuk menentukan event yang menyebabkan terjadinya trigger. Pilihan event tersebut terdiri dari insert, update, dan delete. Kemudian ada trigger body. Ini menunjukkan statement perintah dasar dalam MySQL yang akan otomatis dijalankan jika event sedang aktif. Kemudian nama tabel menunjukkan tabel yang akan dilakukan trigger di dalamnya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk implementasi penggunaan trigger ini akan saya demokan secara langsung. Oke, kita lanjut ke pembuatan trigger, di mana pada pengimplementasian trigger pada database ini, seperti biasa, saya telah membuat sebuah database dengan nama DB Warung Makan yang sebelumnya saya telah buat. Di sini terdapat beberapa tabel, namun untuk pembuatan trigger ini, pengimplementasiannya, saya hanya berfokus pada kurang lebih 2 tabel, di mana sini ada tabel menu, seperti biasa, dan di sini ada tabel record update. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, di mana pada record update ini, yang pertama ini ada field ID, nama karyawan, status, tanggal, ID menu baru, ID menu lama, nama menu baru, nama menu lama. Jadi, saya ingin membuat sebuah trigger di mana nanti trigger ini berfungsi ketika kita ingin mengupdate atau mengdelete atau menginsertkan sebuah data pada tabel menu, nantinya akan data tersebut akan muncul pada record update di tabel ini. Misalkan kita akan mengubah menginsert sebuah menu di sini, menu baru. Set. Nanti pada recordnya ini akan muncul di sini ID pertamanya, di sini muncul nama karyawannya, siapa yang melakukan insert data, statusnya insert, pada tanggal berapa, ID menunya itu apa, kemudian nama menu barunya itu apa. Nah, ketika dia melakukan update, di sini juga muncul nama karyawan yang melakukan update itu siapa, statusnya update, tanggal dia melakukannya kapan, kemudian ID menu lamanya itu apa, kemudian nama menu barunya di sini muncul dan nama menu lamanya muncul seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya, lanjut saja kita ke pembahasan pembuatan trigger. Oke, di sini kita ketik dulu delimiter $, kemudian create trigger dari db warung makan dot record insert. Kemudian after insert on db warung makan dot tabel menu. Kemudian for its row begin, yang di dalamnya ini insert into record update. Nah, jadi gini, penjelasan dari sintak yang saya buat sampai sini ini. Jadi kita create record ini kita buat trigger bernama record insert. Nah, jadi dari trigger record insert ini dia bertugas ketika kita after insert on tabel menu. Jadi di sini ketika kita menginsertkan sebuah data pada tabel menu, nanti dia akan menjalankan perintah. Nanti dia akan melakukan insert record update. Jadi di sini setelah kita melakukan insert pada tabel menu, nanti data update-nya itu akan masuk di sini. Jadi nama karyawannya, statusnya, tanggalnya kapan dia update, statusnya dia update atau insert atau delete, itu seperti itu. Kita lanjut aja di sini record update yang kita insertnya pada kita set ID-nya itu sama dengan -2, jadi ini auto increment ya. Jadi kita kosongkan saja. Dan nama karyawan itu nanti kita setting dia yang melakukan insert itu bernama eternally saja. Oke, kemudian untuk statusnya di sini inserted. Oke, kemudian untuk tanggalnya kita pakai no saja. ID menu baru dia ngambilnya dari new dot id menu. Oke, kemudian untuk ID menu lamanya kita kosongkan saja karena ini kan baru insert ya. Jadi kalau insert itu kan belum ada ID menu lama, dia baru data-data baru saja. Sama juga sama nama menu lama, terus kita kosongkan saja. Oke, lanjut untuk nama menu lama kita kosongkan. Untuk nama menu baru kita set dia new dot nama menu ID menu lama, nama menu lamanya kita taruh di sini. Sini kan urutannya dari ID, nama karyawan, status, kemudian tanggal, ID menu baru, ID menu lama, nama menu baru, nama menu lama. Oke, udah cukup.
cukup. Saya rasa N saja. Jadi sintaknya cuma itu aja, kurang lebih delimiter. Oke, kita coba. Di sini masih ada error. Di sini ya katanya you have an error in your SQL syntax, jadi near delimiter, dekat delimiter. Kita coba refresh dulu. Triggernya di sini sudah eksis tapi belum muncul. Sepertinya nih DB MySQL saya agak error sedikit. Coba saya refresh. Oke, sudah muncul. Coba kita alter di sini dia. Oke, sudah sukses ya. Jadi di sini MySQL saya agak SQL lognya agak error sedikit. Oke, nah tadi kan ini udah ada ya gininya triggernya. Coba kita lakukan. Ini record audit ini masih kosong. Kosong. Coba kita insert data deh. Coba di sini kita insert data 14. Nah, ini 3 kerupuk gitu. Harganya 1000. Ini sudah kita insert ya. Sudah muncul 14 ID 14 kerupuk gitu. Di sini coba kita record update-nya lihat. Nah, di sini muncul ID 1 eternally, statusnya inserted, tanggalnya hari ini sesuai, ID menu baru 14, nama menu barunya kerupuk. Oke. Nah, jadi ini dari implementasi penggunaan trigger. Jadi karena di sini kita lakukan insert ya, jadi pasti ada dong update sama delete-nya. Sekarang kita lanjut membuat update dan delete-nya. Lanjut. Sini kita copy saja. Delimiter sini after kita buat dia namanya report update after update on table menu. Sudah, for each begin insert into record update, set ID-nya sama seperti tadi, dia dikosongin karena auto increment. Nama karyawannya di sini kita kasih eternally, statusnya sini update, tanggalnya sama no, ID menu barunya itu sama dengan ID menu lamanya sini kita kasih old dot ID menu, kemudian nama menu barunya itu ini nama menu lamanya itu kita kasih old dot nama menu. Sama seperti tadi, sebenarnya cuma kita ubah pada nama menu lamanya ini sama ID menu lama, kemudian pada after update tadi kan after insert, jadi sekarang ini after update gitu. Dan kita coba run, sudah sukses. Sini kita coba refresh. Ini sudah muncul. Kita alter coba. Ya sudah ada ya. Nah, di sini coba deh kita lagi update yang tadi datanya. Ini kan masih gini ya, dapat kita lihat di sini
datanya baru satu inserted. Nah, sekarang kita coba lakukan update pada tabel menu. Di sini yang tadi deh. Di sini kita rubah kerupuk bawang gitu. Sini do you want to save change? Oke. Sekarang kita lihat di code update-nya. Sini muncul ID 2 dengan nama eternally, statusnya update sekarang, tanggal ini, ID menu barunya tetap sama, ID menu lamanya tetap sama. Namun di sini namanya kan awalnya nama menu lama itu kerupuk kan tadi. Nah, sekarang nama menu baru yang barusan kita insert itu kerupuk bawang. Nah, untuk update-nya sudah, sekarang kita coba buat delete-nya. Sini delimiter $, create trigger db warung makan dot record delete after delete on db warung makan dot tbl menu. Oke, for its row begin, insert into record update Oke, set seperti biasa. ID-nya itu dikosongin aja kan dia auto increment. Kemudian nama karyawan kita set eternally saja. Kemudian statusnya itu deleted. Oke, kemudian tanggalnya sama seperti tadi, kita pakai now, jangan record secara langsung dari sistem. Kemudian ID menu barunya sama dengan di sini. Oke, ID menu lama, karena ini kan melakukan update ya, jadi kan yang di-update kan dari menu lama, dia nggak ada melakukan, jadi ID menu barunya ini dikosongin saja karena ini kan data lama ya, pasti yang di-delete kan, seperti itu. ID dot old ID menu, nama menu barunya sama juga. Ini kan yang di delete itu kan pasti logikanya kan pasti yang kok ngehapus data kan pasti data yang sebelumnya, nggak ada tuh istilah ngehapus data baru, karena kita insert data, kita lakukan delete, jadi kan data barunya itu kan berubah jadi data lama karena urutan waktu pengerjaan gitu ya. Nama menu baru itu kita kosongin, kemudian nama menu lama itu sama dengan old dot nama menu. Oke, kurang lebih segini saja sama seperti tadi.
Ini kita turunin ke bawah aja biar nggak numpuk. Nama menu KN dolar, jangan lupa dengan delimiter lagi. Delimiter. Oke, seharusnya aman sih ya. Kita coba run. Oh, error. Headline 3 katanya. Near ID. Oh iya, di sini. Coba lagi. Masih ada error pada, coba kita lihat. ID menu lama sama dengan old ID menu, kemudian nama menu lama old. Oke, coba kita ulang lagi. Jadi kalau ada error tuh nggak usah panik ya guys. Oh, di sini oke, sama kayak tadi kasusnya. Kita coba refresh pada record delete. Kita alter coba. Sini kita jalankan lagi. Oke, sudah sukses ya. Coba kita tadi kan di sini pada record update-nya itu datanya sini baru 2, insert, update. Coba deh sekarang kita lakukan delete pada tabel menu. Coba yang ini kita drop kerupuk bawangnya, kita drop. Oke. Terus apa yang keluar? Oke, di sini edit 3 eternally sudah melakukan delete pada tanggal sekian. ID menu lama kerupuk bawangnya. Jadi mungkin sekian saja pembahasan mengenai trigger. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai kursor. Nah, kursor itu merupakan wadah untuk menyimpan sebuah data dari hasil query. Seperti yang kita ketahui, hasil query itu tidak dapat menyimpan data lebih dari satu record. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan kursor ini. Di mana untuk tahapan pembuatan kursor yang pertama itu kita lakukan deklarasi pada sebuah kursor yang telah dibuat. Kemudian yang kedua itu kita lakukan open kursor dengan sintak open. Kemudian yang ketiga ini kita panggil dan ambil data dari kursor yang telah dibuat tersebut dan ditampung pada variabel yang ada dengan sintak fetch. Kemudian yang terakhir, ketika operasi penulisan telah selesai, maka kita akhiri dengan mengakhiri sebuah kursor dengan sintak close. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh implementasi dari kursor tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh nih dari implementasi penggunaan kursor. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah database dengan nama DB Warung Makan beserta tabel-tabelnya. Namun untuk kursor yang saya akan buat ini, saya akan membutuhkan hanya 3 tabel. Yang pertama itu ada tabel menu, di mana kita siapkan ini ID menunya, ID jenis menu, kemudian nama menu, harga, kemudian ada yang kedua itu tabel stok, di mana ada ID stok, ID menu yang berhasil dengan tabel menu, kemudian stok lama, stok baru, kemudian tanggal update-nya. Kemudian yang ketiga ini ada tabel total stok, di mana nanti ini datanya akan keluar dari kursor yang akan kita buat. Oke, lanjut saja ke penggunaan kursor. Sini saya akan buat sebuah prosedur. Sini kita mulai dengan delimiter dolar-dolar. Kemudian kita create prosedur, dan namanya itu kita buat jumlah stok. Oke, sini kita buat parameternya in itu dengan variabel a berupa integer. Kemudian kita buat out dengan variabel b berupa integer juga. Oke, kita tutup. Nah, kita lakukan begin. Nah, di dalamnya ini kita set dia dari parameter B untuk outputnya nanti B sama dengan kita select, kita lakukan sum pada stok baru, di stok baru, pada kolom stok baru.
Nah, stok baru ini dia berasal dari tabel stok ya. Tabel stok from tabel stok, dimana where kondisinya pada ID menu. Kita ambil dari ID menu, berdasarkan ID menu kita set dia di menggunakan parameter in a. Oke, tutup. Nah, segitu saja sih untuk query dari prosedur yang kita buat ini. Kita lakukan n ya, n $. Oke, kita coba run. Oke, sini sudah berhasil. Kita lakukan call jumlah stok 1. Sini kita gunakan add jumlah. Oke, kita coba. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan buat prosedur baru untuk penggunaan kursornya. Oke, selanjutnya kita buat penggunaan kursornya. Kita buat di sini prosedur kita panggil dulu delimiternya, delimiter $, seperti biasa. Create prosedur. Nah, kita di sini buat total stock. Oke, dalam kurung. Kemudian kita lakukan begin. Di dalam beginnya ini kita deklarasikan terlebih dahulu seperti yang sudah dijelaskan tadi pada PPT. Declare. Sini kita buat ID stock, cs stock gitu ya. cs stock berupa integer. Sini jangan lupa titik komanya. Kemudian kita lakukan declare kedua di sini dengan nama ts stock berupa integer bukan varchar. Titik koma, kemudian sini varcharnya dengan nilai 50. Kita set 50. Oke, lanjut yang ketiga, declare lagi. Di sini kita declare dan berupa integer. Kita set dia defaultnya 0. Oke. Kemudian kita declare stock, declare data stock. Oke. Nah, sini kursornya for select. Nah, sini ID menu. Kita select ID menu. Yang kita gunakan selanjutnya itu nama menu. And then from menu. Oke, order by ID menu. Titik koma. Oke, declare, continue, handler for SQL state. Set dan 1. Oke, titik koma. Kita open data stock. Nah, data stock ini titik koma, while not done, do
Nah, sini kita ambil datanya dari fetch. Nah, sini kita ambil data stock into ID TS stock, nama TS stock. Oke, koma. Kemudian kita call dari prosedur yang telah kita buat tadi. Ini kan jumlah stok itu. Jumlah stok. Oke, dia pengoperasiannya. ID stock. Sini add jumlah yang kita buat. Oke, maaf, sini ID TS stock yang tadi kita buat ya. TS stock. Oke. Ada komanya jangan lupa. And then sekarang kita buat kondisi nih. If add jumlah is null, jika jumlahnya kosong, dan set dia kasih dia value-nya 0, jumlah sama dengan 0. Jadi kalau nanti ada datanya kosong, itu dia akan di set dengan 0. Kemudian nanti karena kita buat kondisi if, kita tutup dia dengan and if. Oke. And then kita buat kondisi kedua, if not done, then insert into TBL total stock. Oke, dia akan di-insert datanya ke tabel total stock yang telah kita buat tadi. Oke. Dengan values-nya itu ID TS stock, kemudian nama TS stock, sini add jumlah. Kita buat, jangan lupa T koma. Oke, ya semuanya udah selesai. Jangan lupa yang terakhir, stepnya itu kita lakukan and if dulu, and then kita and while, and then kita close data stoknya. Tadi kan kita sudah open, sekarang kita close stop. Oke, nah sini and $$ yang terakhir. Nah sekarang kita coba nih, kita run. Nah sini ada error pada ID TS stock, undeclared ID TS stock katanya. TS stock. Oh, di sini saya buatnya TS stock pakai CK ya. Kita hapus saja. Oke, sini sudah sukses. Sekarang kita coba panggil dia. Call total stock. Harusnya berhasil sih ya. Oke, sudah sukses. Sekarang kita buka tabel total stoknya. Oke, sini sudah berhasil ya. Kita lihat di sini ID total 1 dengan nama ayam goreng sambal setan. Di sini total stoknya ada 62. Nah, sini kita coba bandingkan pada tabel stoknya. Tadi di sini tabel stoknya 1. Oke, tadi 1 ya sambal setan ya. Di sini 52 tambah 10 hasilnya 62. Di sini pada ID 2 20 tambah 50 hasilnya 70. 70 stok. Oke, sini benar ya. ID 1 tadi ayam goreng sambal setan, di sini 62. Sini ID total 2, ID total 2.
Di sini dengan nama ayam bakar sama matah dengan jumlah stoknya itu 70. Oke, sekian pembahasan saya mengenai kursor. Oke, sekian pembahasan saya mengenai store prosedur, trigger, dan juga kursor. Semoga dari video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton.